Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas A1 angkatan 2018 akan mempresentasikan mengenai dukungan nutrisi pada ODHA atau orang dengan HIV/AIDS. Dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pemberian nutrisi, antara lain untuk mencegah malnutrisi dan wasting, mengembalikan dan mempertahankan berat badan ideal, meningkatkan kemampuan tubuh melawan berbagai infeksi oportunistik sepsis, meningkatkan efek obat-obatan, serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya adalah pentingnya nutrisi bagi ODHA, yaitu mencegah dan menanggulangi defisiensi makronutrien serta mikronutrien, memulihkan kondisi pasien terutama komposisi tubuh, repair jaringan, fungsi organ, dan juga performanya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi asupan makanan ada peningkatan interleukin 1 dan juga interleukin 6, faktor nekrosis tumor, infeksi gastrointestinal, manifestasi lanjut penyakit HIV seperti kelelahan, demam, dan juga dyspnea, kecacatan yang mengganggu kemampuan individu untuk makan atau mendapatkan makanan. Selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Yang pertama, defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme, dibuktikan dengan berat badan menurun, serum albumin turun, membran mukosa pucat, sariawan, kram atau nyeri abdomen, rambut rontok, serta diare. Yang kedua, disfungsi motilitas gastrointestinal berhubungan dengan malnutrisi, dibuktikan dengan suara peristaltik berubah, serta nyeri atau kram abdomen. Yang ketiga, kesiapan peningkatan nutrisi dibuktikan dengan makan teratur dan adekuat, mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan nutrisi. Yang keempat, risiko defisit nutrisi dibuktikan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme. Dan yang kelima, risiko disfungsi motilitas gastrointestinal dibuktikan dengan intoleransi makanan. Selanjutnya adalah rencana intervensi. Diagnosa keperawatan yang pertama adalah defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme dibuktikan dengan berat badan turun, serum albumin turun, membran mukosa pucat, sariawan, kram nyeri abdomen, rambut rontok, serta diare. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan asupan nutrisi cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dengan kriteria hasil porsi makanan yang dihabiskan meningkat, nyeri abdomen menurun, sariawan menurun, rambut rontok menurun, diare menurun, berat badan membaik, frekuensi makan membaik, nafsu makan membaik, serta membran mukosa membaik. Lalu untuk intervensinya adalah manajemen nutrisi. Untuk observasinya, 1. Identifikasi status nutrisi, 2. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan, 3. Identifikasi makanan yang disukai, 4. Monitor asupan makanan, yang kelima, monitor berat badan. Lalu untuk terapeutiknya, yang pertama, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, 2. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Untuk edukasinya, ajarkan posisi duduk jika klien mampu. Lalu untuk kolaborasinya, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan oleh klien. Lalu untuk rasionalnya, 1. Untuk mengetahui status nutrisi klien. Yang kedua, jika makanan yang disukai klien dapat dimasukkan dalam perencanaan makan, maka dapat meningkatkan nafsu makan klien. Yang ketiga, dengan mengkaji asupan makanan terhadap klien, dapat mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi oleh klien. Lalu yang keempat, monitor berat badan untuk mengetahui penambahan dan penurunan berat badan secara periodik. Yang kelima, makanan yang tinggi kalori dibutuhkan untuk sumber energi, sedangkan makanan yang tinggi protein digunakan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Lalu yang keenam, untuk menentukan asupan kalori yang dibutuhkan oleh klien. Lalu untuk diagnosa keperawatan yang kedua adalah disfungsi motilitas gastrointestinal berhubungan dengan malnutrisi, dibuktikan dengan suara peristaltik berubah atau hipoaktif, nyeri kram abdomen. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan motilitas gastrointestinal membaik dengan kriteria hasil, 1. Suara peristaltik meningkat, 2. Nyeri menurun, serta yang ketiga kram abdomen menurun. Lalu untuk intervensinya yaitu konseling nutrisi, dengan observasi yang pertama, identifikasi kebiasaan makan dan perilaku makan yang akan diubah. 2. Monitor intake dan output cairan, nilai hemoglobin, tekanan darah, kenaikan berat badan, dan kebiasaan membeli makanan. Lalu untuk terapeutik yang pertama, bina hubungan terapeutik. 2. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. 3. Gunakan standar nutrisi sesuai program diet dalam mengevaluasi kecukupan asupan makanan. 4. Pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi.
Lalu untuk edukasi, yang pertama, informasi perlunya modifikasi diet. Dua, jelaskan program gizi dan persepsi klien terhadap diet yang diprogramkan. Lalu untuk kolaborasi, rujuk pada ahli gizi jika diperlukan. Lalu untuk rasionalnya, satu, untuk mengetahui kebiasaan makan dan perilaku makan klien. Dua, untuk memantau intake dan output cairan, nilai hemoglobin, tekanan darah, kenaikan berat badan, dan kebiasaan membeli makanan pada klien. Yang ketiga, untuk membangun lingkungan yang nyaman bersama klien. Empat, untuk membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan. Lima, untuk mempermudah evaluasi asupan makanan klien. Enam, untuk membantu klien dalam mengetahui program gizi yang akan diprogramkan kepada klien. Lalu untuk diagnosa keperawatan yang ketiga, kesiapan peningkatan nutrisi dibuktikan dengan makan teratur dan adekuat mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan nutrisi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan asupan nutrisi pada klien memenuhi kebutuhan metabolisme. Dengan kriteria hasil, verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat. Untuk intervensinya, yaitu edukasi nutrisi. Untuk observasi, yang pertama, periksa status gizi, status alergi, program diet, kebutuhan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan gizi. Dua, identifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi. Lalu untuk terapeutiknya, yang pertama, persiapkan materi dan media seperti jenis-jenis nutrisi, tabel makanan penukar, cara mengelola, serta cara menakar makanan. Lalu yang kedua, jadwalkan pendidikan kesehatan. Dan yang ketiga, berikan kesempatan untuk bertanya. Lalu untuk edukasinya, jelaskan pada klien dan keluarga alergi makanan, makanan yang harus dihindari, kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan yang dibutuhkan klien. Lalu yang kedua, ajarkan cara melaksanakan diet sesuai program. Serta yang ketiga, ajarkan klien keluarga makanan. Lalu yang keempat, ajarkan klien dan keluarga memantau kondisi kekurangan nutrisi. Lalu untuk rasionalnya, satu, untuk mengetahui status gizi, alergi, kebutuhan, dan kemampuan pemenuhan kebutuhan gizi. Dua, agar klien mampu mengetahui jenis makanan apa saja yang harus dihindari. Dan yang ketiga, agar klien dan keluarga mampu memantau kondisi kekurangan nutrisi pada klien. Selanjutnya adalah prinsip pemberian nutrisi pada pasien HIV. Untuk stadium 1, kebutuhan energi mengikuti kebutuhan normal dengan memperhatikan gizi seimbang. Untuk stadium 2, kebutuhan energi meningkat 10% dari kebutuhan normal, sedangkan untuk stadium 3 dan 4, kebutuhan energi meningkat 20% sampai 30% dari kebutuhan normal. Syarat diet pasien HIV untuk stadium 1 dan 2 antara lain mengkonsumsi protein dari sumber hewani dan nabati seperti daging, telur, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan juga produk olahannya. Banyak makan sayur buah-buahan, serta secara teratur terutama sayuran dan buah-buahan berwarna yang kaya akan vitamin A dan juga zat besi. Bila ODHA sudah terbiasa minum susu, teruskan karena susu sangat baik untuk kesehatan. Lalu menghindari makanan yang diawetkan dan makanan yang beragi seperti tape dan brem. Lalu menghindari makanan yang merangsang alat penciuman untuk mencegah mual. Lalu menghindari makanan yang merangsang mekanik, termik maupun kimia. Lalu menghindari rokok, kafein dan juga alkohol. Lalu makanan bebas dari pestisida dan zat-zat kimia. Lalu apabila ODHA mendapat obat antiretroviral, pemberian makanan disesuaikan dengan jadwal minum obat saat lambung kosong, saat lambung terisi, atau diberikan bersama-sama dengan makanan. Lalu untuk syarat diet untuk stadium 3 dan 4, mengkonsumsi protein dari sumber hewani dan nabati seperti daging, telur, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan juga produk olahannya. Makanan diberikan dalam porsi kecil tetapi sering. Lalu sayur dan buah-buahan diberikan sesuai kebutuhan. Lalu rendah serat, makanan lunak atau cair, dan jika ada gangguan saluran pencernaan. Yang selanjutnya, rendah laktosa dan rendah lemak jika ada diare. Dianjurkan minum susu yang rendah lemak dan sudah dipasteurisasi. Jika tidak dapat menerima susu sapi, dapat digantikan dengan susu kedelai. Lalu bentuk makanan disesuaikan dengan kondisi klien untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Lalu sesuaikan syarat diet dengan infeksi oportunistik dan penyakit lain yang menyertai, seperti TB, diare, sarkoma, dan juga kandidiasis oral. Lalu menghindari makanan yang diawetkan dan makanan yang beragi seperti tape atau brem.
Lalu menghindari aroma makanan yang merangsang untuk mencegah mual dan makanan yang merangsang pencernaan baik secara mekanik, termik, maupun kimia. Selanjutnya menghindari rokok, kafein, dan juga alkohol, lalu makanan bebas dari pestisida dan zat-zat kimia, lalu dapat ditambahkan vitamin berupa suplemen, tetapi dosis besar harus dihindari karena dapat menekan kekebalan tubuh. Lalu apabila ODHA mendapat obat antiretroviral, pemberian makanan disesuaikan dengan jadwal minum obat saat lambung kosong, saat lambung terisi, atau diberikan bersama-sama dengan makanan. Selanjutnya adalah syarat untuk meningkatkan energi adalah gunakan lemak MCT atau minyak kelapa, mentega, dan kacang-kacangan. Lalu sediakan makanan kecil tinggi protein seperti kacang-kacangan, es krim, dan juga yogurt. Selanjutnya, makanan utama dalam bentuk padat dan tinggi kalori seperti krim sup, sereal panas, dan juga ikan goreng tepung. Selanjutnya, makanan dan minuman seperti salad, buah, teh manis, atau minuman manis agar disajikan sebagai makanan penutup. Lalu selanjutnya adalah makanan yang boleh dan tidak boleh oleh ODHA. ODHA dapat memakan apa saja yang diinginkan. Menyiapkan makanan untuk ODHA membutuhkan sedikit perhatian, walaupun sebenarnya aturan ini juga berlaku untuk semua orang. Antara lain, jangan meminum susu mentah, lalu jangan memakan telur mentah. Selanjutnya adalah semua daging sapi, babi, ayam, ikan, dan daging lain harus dimasak dengan baik tanpa ada warna merah di tengahnya. Selanjutnya, jangan memakan ikan atau kerang mentah. Selanjutnya, cuci tangan sebelum memegang makanan dan cuci lagi sebelum memegang makanan lain. Lalu cuci semua perkakas sebelum memakainya kembali untuk makanan lain. Jika kita harus mencicipi makanan sambil memasak, pakailah sendok bersih setiap kali kita mencicipi. Jangan mengaduk makanan dengan sendok yang kita pakai untuk mencicipi. Jangan biarkan darah dari daging sapi, babi, atau ayam yang belum dimasak atau air dari hidangan laut menyentuh makanan lain. Lalu pakai telenan untuk memotong apa saja dan cuci telenan tersebut dengan sabun dan air hangat sebelum dipakai lagi untuk memotong makanan yang lain. Selanjutnya, cuci semua buah dan sayuran segar dengan hati-hati, lalu masak atau kupas buah dan sayuran organik yang mungkin dapat mematikan kuman pada kulitnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.